Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan NJ Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas masih mengenai Pak Anies Baswedan. Karena dalam beberapa lembaga survei, nama Pak Anies Baswedan selalu menjadi target simulasi, bahkan peringkatnya Pak Anies Baswedan ini juga peringkat yang teratas, bisa menyamai Prabowo maupun Ganjar Pranowo. Namun kali ini teman-teman ada hal yang mengejutkan, survei dari Indoriset yang menempatkan Pak Anies Baswedan menang melawan Ganjar ataupun menang melawan Prabowo Subianto. Ini sesuatu yang menarik. Apa yang dijadikan dasar sehingga Pak Anies ini menang melawan Ganjar ataupun menang melawan Pak Prabowo Subianto? Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita teman-teman dari Kumparan News. Simulasi Pilpres 2024, Indoriset mengatakan Anies menang jika lawan Ganjar dan Prabowo Subianto. Berdasarkan hasil survei Indoriset, elektabilitas Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan masih yang tertinggi dari semua kandidat potensial capres untuk pemilu 2024. Indoriset juga membuat sejumlah simulasi Pilpres 2024. Bagaimana hasilnya? Peneliti lembaga Indoriset, Rocky Arbi, mengungkapkan Anies akan menang dalam simulasi ini jika dipasangkan dengan Panglima TNI Andika Perkasa melawan pasangan Ganjar Erick Thohir dengan perolehan 47,7%. Itu kalau Pak Anies ini duet dengan Panglima TNI Andika Perkasa melawan Ganjar dan Erick Thohir dengan perolehan 47,7%. Ini cukup tinggi teman-teman. Kalau nanti berhadapan antara Pak Anies melawan Ganjar Pranowo. Anies juga menang jika dipasangkan dengan Sandiaga Uno kalau melawan Ganjar Erick Thohir dengan perolehan 49,5%. Ini Pak Anies menang lagi teman-teman kalau duet Anies Sandiaga Uno melawan Ganjar Erick Thohir dengan perolehan 49,5%. Jika dipasangkan dengan Ridwan Kamil, Anies juga menang kalau melawan Ganjar Erick Thohir dengan perolehan 49,1%. Sementara jika dipasangkan dengan AHY, Anies lagi-lagi menang kalau melawan Ganjar Erick Thohir dengan perolehan 47,7%. Jadi Anies AHY melawan Ganjar Erick Thohir, ini Pak Anies masih menang teman-teman, 47,7%. Begitu juga ketika Anies dipasangkan dengan Sandiaga melawan Ganjar Erick Thohir. Ketika Anies dengan RK melawan Ganjar dan Erick Thohir, kemungkinan menangnya juga tinggi, kata Rocky dalam pemaparan survei secara virtual Kamis 19 Mei 2022. Sementara dalam simulasi 3 paslon, Anies yang masing-masing dipasangkan dengan Sandiaga dan Kofifa tetap akan menang jika melawan Ganjar Ridwan Kamil, Ganjar Sandiaga, dan Prabowo Caimin. Wow, ini elektabilitas Pak Anies terus meroket teman-teman. Dalam simulasi 2 paslon, Anies juga menang jika melawan Jokowi Puan dan Ganjar Puan. Jika dipasangkan dengan Sandiaga, Anies akan menang kalau melawan Jokowi Puan dengan perolehan 60,1%. Wow, ini hasil survei yang luar biasa teman-teman. Jokowi Puan melawan Anies Baswedan. Kemenangan Pak Anies 60,1%. Sementara jika dipasangkan dengan Andika Perkasa, Anies akan menang kalau melawan Ganjar Puan dengan perolehan 50,2%. Ini juga antara Anies Sandiaga melawan Jokowi Puan. Ini cukup tinggi juga pungkasnya. Survei ini digelar pada 11–17 April 2022. Metodologi survei yang dipilih adalah multi-stage random sampling. Data sampel diambil dari data BPS 2021. Jumlah sampel sebesar 1.100 dengan data yang valid sebesar 1.096. Margin of error survei sebesar 2,96% dan tingkat kepercayaan 95%. Nah, itu teman-teman hasil survei yang dilakukan oleh Indoriset, di mana Pak Anies Baswedan akan menang melawan Pak Prabowo ataupun menang melawan Ganjar Pranowo. Ini sesuatu yang mungkin terjadi teman-teman. Dan kali ini memang masih dalam bentuk survei.
Tetapi survei ini paling tidak menjadi catatan, menjadi acuan bahwa nama Pak Anies Baswedan ini tidak bisa dianggap enteng. Walaupun melawan Pak Prabowo atau melawan Ganjar Pranowo, ini menurut data dari Indoresearch, Pak Anies selalu menang. Nah teman-teman, mengenai Pak Anies Baswedan, kenapa Pak Anies ini dari berbagai lembaga survei kok selalu teratas? Ya karena teman-teman, Gubernur Jakarta ini barometernya Gubernur Indonesia. Jadi siapa yang bisa menguasai Jakarta, ini biasanya bisa menguasai Indonesia. Salah satu contohnya, Pak Jokowi. Pak Jokowi dulu berasal dari wali kota Solo, kemudian naik ke Jakarta dan mencalonkan sebagai calon gubernur. Dan jadi itu Pak Jokowi. Jadi Gubernur DKI Jakarta yang waktu itu didukung oleh Partai Gerindra. Kemudian teman-teman, setelah dari Gubernur DKI Jakarta, ini belum genap 5 tahun, sudah mengajukan calon presiden. Dan yang terjadi apa? Pak Jokowi menang menjadi presiden di 2014. Kemudian 2019 maju lagi menjadi calon presiden dan jadi lagi. Awalnya kalau kita melihat berasal dari Gubernur DKI Jakarta. Nah, kalau hari ini Pak Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta, maka ini sangat berpeluang menang di Pilpres 2024 yang akan datang. Karena kalau kita melihat background dari Pak Jokowi juga begitu. Pak Jokowi berasal dari Gubernur DKI Jakarta, maju menjadi calon presiden dan jadi. Nah, ini tidak menutup kemungkinan kalau Pak Anies nanti juga begitu teman-teman. Setelah selesai menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies mengajukan diri menjadi calon presiden dan mungkin ini bisa menang. Dan ini menjadi kekhawatiran teman-teman jika Pak Anies nanti menang di 2024. Bagaimana Ade Armando, bagaimana Denny Sergar, bagaimana Abu Janda yang selama ini mengkritik Pak Anies, bagaimana dengan PSI, kemana akan berlabuh jika Pak Anies nanti benar-benar menjadi presiden. Karena mereka khawatir sekali kalau Pak Anies nanti menang menjadi presiden Republik Indonesia. Karena sebelumnya Giring Ganesa pernah mengatakan jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Dan tidak hanya itu teman-teman, statement Pak Giring Ganesa ini luar biasa kepada Pak Anies Baswedan, mengkritisi terus kebijakan yang dilakukan Pak Anies Baswedan. Mulai dari sumur resapan, ini PSI juga aktif mengkritik. Mulai dari JIS, mulai dari Formula E, bahkan kemarin Giring Ganesa sebelum Formula E itu dibangun, pernah survei ke sana teman-teman. Di sana masih ada lahan rumput yang hijau, banyak kambing-kambing yang mencari rumput, dan Giring Ganesa ini berjalan sampai kakinya kejeblos dalam lumpur di Ancol. Nah, dia khawatir kalau Formula ini tidak bisa digelar. Karena pada saat Giring Ganesa mensurvei lokasi, belum ada pekerja yang mengerjakan terkait sirkuit Formula itu. Tapi toh nyatanya teman-teman, kekhawatiran dari Giring Ganesa ini bisa dibuktikan Pak Anies. Pak Anies menjawab dengan kerja, yaitu mewujudkan Formula E yang hari ini sudah selesai. Tracknya sudah selesai 100%. Tinggal beberapa hal pelengkap, misalkan ground, pedok dan sebagainya. Ini saya pikir cepat sekali untuk diselesaikan Pak Anies Baswedan. Nah, kalau kita melihat semua ini teman-teman, memang kalau kita bandingkan antara Ganjar, Pak Anies, Pak Prabowo, memang semuanya punya potensi. Potensi untuk berkontestasi di 2024 ini punya peluang. Karena Pak Prabowo sendiri adalah punya partai Gerindra. Paling tidak satu partai dia sudah punya. Namun kalau kita melihat Ganjar, Ganjar ini kader dari PDIP tetapi sepertinya kok tidak diinginkan di PDIP. Kemarin ketika ada halal bihalal, Ganjar tidak diundang. Bahkan kemarin itu ada pidato dari Puan Maharani, ada seorang calon presiden yang bermodal tampang ganteng tapi tidak bisa kerja. Hanya bisa bermain di sosial media. Itu dikritik oleh Puan Maharani. Yang sebenarnya kita paham maksud yang dituju kepada siapa. Tetapi Puan Maharani tidak pernah menyebut siapa orang yang dituju. Tetapi saya melihat bahwa di internal PDIP sendiri ada persaingan yang cukup ketat saya pikir antara Ganjar dan Puan Maharani. Sementara Puan Maharani ini dekat dengan Ketua Umum DPP. Karena ketua umumnya ibunya Megawati Soekarno Putri. Sementara kalau Ganjar ya jauh dari Ibu Mega. Nah, kalau misalkan nanti diputuskan calon presidennya itu adalah Puan Maharani, maka otomatis Ganjar tidak bisa masuk dalam bursa calon presiden yang diusung dari PDIP.
dan tentunya harus mencari kendaraan politik lain. Nah, ini yang menjadi susah. Sama dengan Pak Anies Baswedan. Pak Anies juga tidak punya partai politik, bukan kader partai politik. Nah, kalau maju untuk Capres 2024 tentu harus mencari kendaraan politik. Tetapi saya melihat sinyal-sinyal partai politik ini sudah mengarah ke Pak Anies Baswedan, seperti Nasdem, kemudian P3, PAN, PKS, Demokrat. Ini sepertinya mengarah kepada Pak Anies Baswedan. Dan ini peluang bagus Pak Anies Baswedan untuk maju di 2024. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.